أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azza Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita membahas satu kitab yang terkait dengan masalah akidah dan manhaj yang ditulis oleh seorang imam, seorang hafiz, seorang mutqin, siqah, lagi faqih, seorang mujahid, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad, sedangkan nama beliau adalah Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari, dan beliau dinisbahkan dengan Al-Barbahari, yaitu Al-Adawiyah allati tujlabu minal Hindi, yaitu obat-obatan yang dibawa dari India. Allahu a'lam kenapa beliau dinisbahkan dengan Barbahari. Ya, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ada kalanya mungkin beliau adalah seorang yang ahli dalam masalah obat-obatan tersebut, atau mungkin beliau membawa obat-obatan dari India yang dibawa ke Mekah. Dan beliau adalah seorang ulama Irak, yaitu Irak, dan beliau adalah orang yang sangat tegas di dalam masalah manhaj, di dalam masalah beragama, di dalam masalah akidah, dan banyak sekali pujian dari para ulama tentang penulis kitab ini. Bahkan Al-Imam Abu Abdillah Al-Faqih beliau pernah berkata, "Idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Abul Hasan bin Bashar wa Abu Muhammad al-Barbahari fa'lam annahu sahib sunnah." Kata beliau, apabila engkau melihat dari masyarakat Baghdad yang mencintai atau menyukai Abul Hasan bin Bashar dan juga Abu Muhammad al-Barbahari, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang ahli sunnah. Jadi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala terkenal dengan ketegasan manhaj beliau dan ketegasan beliau di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang beliau. Al-Imam Al-Zahabi berkata, Al-Faqihul Qudwah Syekhul Hanabilah bil Iraq qawlan wa halan wa halalan wa kana lahu sawtun 'azimun wa hurmatun tammah. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang al-faqih. Ya, beliau adalah seorang yang al-faqih, yaitu ahli fikih. Kemudian al-qudwah, ya, orang yang menjadi suri tauladan. Kemudian Syekhul Hanabilah bil Iraq qawlan wa halan wa halalan wa kana lahu sawtun 'azimun wa hurmatun tammah. Beliau adalah ulama yang didengar di Irak, baik itu ucapannya maupun keadaannya. Kemudian beliau juga mengetahui perkara-perkara yang halal, dan beliau memiliki suara yang sangat lantang, ya, di dalam menegakkan kebenaran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata tentang beliau, Al-Alim Al-Zahid Al-Faqih Al-Hanbali Al-Wa'i wa kana syadidan ala ahli al-bid'ah wal ma'asi.
Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala adalah seorang alim, itu ahli ilmu, kemudian orang yang zuhud, kemudian orang yang faqih, dan beliau adalah orang yang sangat keras terhadap ahli bid'ah dan juga orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi beliau senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan tidaklah ada satu bid'ah melainkan beliau tegur, ya, beliau bantah, ya, sehingga ahli bid'ah pun tidak dapat, ya, mengalahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di antara guru Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala di antaranya adalah Al-Imam Al-Qudwah Al-Faqih Abu Abdullah Ibn Ubaidillah Ibn Muhammad Al-Ukburi Al-Syahir Ibn Battah. Jadi salah satu dari guru beliau bernama Al-Imam Ibn Battah, dan beliau ini juga terkenal, ya, sebagai ulama yang tegas terhadap manhaj dan ulama yang tegas terhadap ahli bid'ah. Kemudian juga Al-Imam Al-Marwali, ya, di antara guru beliau yang merupakan murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yani tentang biografi beliau telah ma'ruf di kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan beliau sebagaimana yang tadi telah ditegaskan bahwasanya beliau ini adalah orang yang sangat tegas, ya, di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kuat berpegang teguh dengan al-haq, dan beliau sangat tegas terhadap kebid'ahan dan ahlinya. Beliau menulis risalah ini, beliau berikan judul dengan judul Syarh Sunnah. Ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita tentang akidah as-sahihah dan juga manhaj yang salih, ya, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah sepatutnya bagi kita untuk mempelajari apa saja yang ada di dalam kitabnya ini, di mana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang beliau sebutkan, ya, di dalam kitabnya ini yang terkait dengan masalah akidah dan juga masalah manhaj, yaitu metode cara beragama yang benar, yang pada saat sekarang ini sangatlah dibutuhkan. Pada masa beliau saja, ya, pelajaran tentang masalah manhaj ini sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan masa sekarang ini, ya, di mana masa sekarang ini adalah masa yang penuh dengan fitnah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya sepeninggalan beliau alaihi salatu wasallam akan muncul berbagai macam fitnah. Bahkan beliau, ya, menyebutkan bahwa fitnah-fitnah yang muncul itu seperti rintikan hujan. Seperti rintikan hujan. Dan tidaklah ada satu rumah dari rumah-rumah yang dihuni melainkan akan kemasukan yang namanya fitnah. Dan Umar radhiyallahu ta'ala, ya, pernah mengumpulkan para sahabat Badar dan juga sahabat yang lainnya, ya, dalam rangka untuk mengetahui, ya, apakah ada di antara mereka yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut tentang fitnah, yang fitnah itu seperti gelombang di lautan. Ya, bayangkan ini Umar radhiyallahu ta'ala, beliau takut dan khawatir terhadap dirinya, ya, terjatuh ke dalam fitnah ini. Di mana Umar radhiyallahu ta'ala tadi menyebutkan bahwa fitnah yang muncul, yang Nabi SAW sebutkan, itu seperti gelombang di lautan. Ya, kita bisa melihat kalau misalkan kita di tepi pantai, ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana gulungan ombak tersebut. Ombak yang satu datang belum selesai, ombak yang kedua datang, ombak yang kedua belum selesai, ombak yang ketiga datang, dan seterusnya. Ya, padahal Umar radhiyallahu ta'ala pernah
mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut tentang dirinya, di mana Nabi SAW mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Ya, beliau mendengar sendiri Nabi SAW mengatakan demikian. Namun hal itu bukan berarti Umar radhiyallahu taala ya enak-enakan. Ya, bahkan sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, beliau sangat khawatir terhadap dirinya. Khawatir beliau masuk ke dalam fitnah tersebut. Ya, terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Dan fitnah yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu taala yaitu yang terkait dengan masalah syubhat. Karena fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada dua. Yang pertama fitnah syahwat dan yang kedua fitnah syubhat. Ya, ada fitnah syahwat disebut-sebut di hadapan Umar radhiyallahu taala, maka Umar mengatakan bahwa fitnah tersebut dapat dihapus dengan apa? Dengan amalan-amalan salat, dengan amalan puasa, dengan amalan sedekah dan seterusnya. Ya, akan tapi yang saya maksud adalah fitnah yang seperti gelombang di lautan. Ya, fitnah seperti yang berada di gelombang yang berada di laut. Ya, yang menunjukkan bahwa fitnah yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu taala adalah fitnah syubhat. Dan Nabi SAW pun juga telah mengarahkan kepada kita agar kita menjauhkan diri kita dari syubhat. Karena yang mengetahui syubhat ini ya sangat sedikit. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui perkara yang syubhat itu kebanyakan dari manusia. Berarti umumnya manusia tidak mengetahui perkara syubhat. Ya, hanya sedikit dari sekian banyak manusia yang mengetahui syubhat itu syubhat. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang mengetahui fitnah itu fitnah adalah orang yang berilmu. Ya, kata beliau, innal fitnah idza aqbalat arafaha kullu 'alimin. Ya, apabila fitnah itu muncul, apabila fitnah itu datang, maka diketahui hal tersebut oleh setiap orang yang berilmu. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Dan kalau fitnah itu sudah berlalu, barulah orang-orang yang bodoh itu tahu ada fitnah. Maka agar diri kita bisa terhindar dari fitnah, kita membutuhkan ilmu. Dan ilmu apa yang dimaksud? Yaitu ilmu Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Ya, kita mempelajari akidah kita. Kita mempelajari cara beragama kita yang benar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW pun juga telah memperingatkan bahwasanya sepeninggalan beliau alaihi salatu wassalam, Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Ya, kata Nabi SAW, iktaraqatil yahud ala 71 firqah. Ya, orang-orang Yahudi telah berpecah belah dalam agama mereka menjadi 71 firqah. Wa iktaraqatin nasara ala 72 firqah. Sedangkan orang-orang Nasara berpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 kelompok. Wa sataqtariqu ummati ala 73 firqah. Sedangkan umatku ini, kata Nabi SAW, akan berpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar. Ya, semuanya terancam neraka illa firqatan wahidah. Kecuali satu kelompok, wahiyal jamaah. Dan itulah al-jamaah. Ya, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu al-jamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu mereka adalah orang-orang yang semisal apa yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Itu orang-orang itu menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in di dalam beragama, di dalam akidah mereka, di dalam metode beragama mereka.
ya mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan beliau menggariskan garis lurus di atas tanah. Setelah itu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian Nabi SAW menggaris-garis lagi sebelah kanan dan kiri dari garis yang lurus tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, ma min sabilin illa alaihi syaitanu yad'u ilaihi. Tidaklah ada dari jalan-jalan tersebut melainkan di situ ada syaitannya yang mengajak pada jalan itu. Ya, jalan itu adalah jalan yang samar-samar, jalan yang penuh syubhat, jalan yang dihias-hiasi oleh syaitan, sehingga orang-orang yang berada di atas jalan tersebut menganggap jalan itu adalah jalan yang hak. Padahal itu adalah jalan yang membawa mereka kepada jahannam. Ya, yang membawa kepada mereka pada jahannam. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan juga kepada kita bahwasanya peninggalan beliau alaihi salatu wasallam akan bermunculan para du'atun ala abwabi jahannam, para dai-dai yang mengajak pada pintu jahannam. Ya. Dai-dai ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna bi kalami khairil bariyah. Mereka berbicara dengan ucapan sebaik-baiknya manusia. Yaitu mereka juga menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyampaikan kalam Allah. Akan tetapi kalamullah, Al-Quran yang mereka bawakan, hadis-hadis Nabi SAW yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kehendaki. Ya, mereka mentakwil, mereka memelintirkan ayat-ayat tersebut. Mereka menyimpangkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, seakan-akan itu adalah al-haq. Kita lihat firqah yang pertama, orang-orang Khawarij. Ya, yang mereka Khawarij memberontak. Pertama kali demo di dalam Islam yaitu kelompok Khawarij. Ya, di mana orang-orang Khawarij ini disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang awalnya indah. Ya, mereka membaca Al-Qur'an, yaqra'una Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an tersebut tidak sampai kepada hati mereka, hanya sampai pada apa? Kerongkongan. Mereka melesat sebagaimana melesatnya anak-anak. Ya, dan akhirnya Nabi SAW mengatakan tentang mereka, hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ya. Nah, orang-orang Khawarij ini, apakah yang mereka sampaikan di hadapan para sahabat? Tidak lain adalah Al-Quran. Bahkan mereka mengatakan di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika itu beliau menjabat sebagai khalifah. Mereka datang ya ke hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, kemudian mereka mengatakan innal hukmu illa lillah. Wahai Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya hukum itu milik Allah. Ya, mereka menukil satu ayat dari Al-Quran, dari kitabullah. Ya, namun apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tertipu dengan ucapan mereka yang membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Jawabnya tidak. Ya, jawabnya tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tidak tertipu dengan mereka. Ya, karena bukan seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan seperti apa yang mereka inginkan.
Maka dari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala langsung membantah mereka dan mengatakan kalimatul haqq. Itu ucapan benar. Ya, itu ucapan benar, kalimatul haqqin urida bihal batil. Tetapi yang kalian kehendaki dari ucapan tersebut adalah kebatilan. Ini menunjukkan atas jeleknya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'anul Karim, atas jeleknya pemahaman mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan mereka dengan sifat umum apa? Sufaha, mereka adalah orang-orang bodoh. Ya, mereka adalah orang-orang bodoh. Ya. Jadi para syaitan ini dari jenis manusia yang mengajak kepada jalan-jalan mereka ini, yaitu menampakkan seakan-akan jalan itu adalah al-haq. Maka dari itu banyak sekali manusia yang tertipu dengan hal itu. Namun tidak bagi orang yang berilmu, yang mengetahui Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan tertipu. Ya, tidak akan tertipu. Maka kita mempelajari ini dalam rangka untuk menjaga diri kita dari berbagai macam syubhat yang muncul pada zaman sekarang ini. Dan syubhat yang akan muncul nanti, yang paling besar yang Nabi SAW jelaskan bahwasanya syubhat itu akan muncul, yaitu syubhat yang berasal dari Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan, man sami'a bid Dajjal falyana'anhu. Barang siapa yang mendengar Dajjal keluar, falyana'anhu, maka larilah darinya. Wa inna ahadakum la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'. Karena nanti akan ada salah seorang di antara kalian yang akan mendatangi Dajjal, sedangkan dia menyangka dirinya memiliki keimanan yang besar, keimanan yang kuat, ternyata dia malah mengikuti Dajjal. Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yab'atsu Dajjal min syubhati, yaitu dari apa yang Dajjal sampaikan, dari syubhat yang dia miliki. Ini bahayanya syubhat. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa menjauhi syubhat dan jangan kita berusaha mendekati syubhat tersebut. Ya. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala di awal pelajaran beliau, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajna fi khairi ummatin fa nas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda wal hifz mimma yakrah wa yasqa. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Beliau mengingatkan kepada kita akan besarnya hidayah Islam, sehingga patut bagi kita untuk bersyukur atas nikmat hidayah Islam. Ya, dan tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba melainkan nikmat hidayah Islam. Bagaimana tidak? Ya, nikmat hidayah Islam ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena dengan nikmat hidayah Islam ini manusia akan terhindari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa siapa saja yang dia mati di atas Islam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam surga-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain daripada agama Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, menginginkan agama selain daripada Islam, fala yuqbal minhu, maka sekali-kali agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita yang telah diberikan hidayah Islam ini untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk bersyukur atas nikmat yang besar ini
dengan menjalankan ketaatan kepadanya, beribadah hanya kepadanya, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya nikmat hidayah Islam ini adalah lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh orang makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad kepada mereka, ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, oleh karenanya hendaknya kalian bergembira, ya, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fadlillah, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, yaitu agama yang hak ini, yaitu agama Islam dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi orang-orang yang diberikan hidayah Islam, kemudian dikenalkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira. Ya, dan itu merupakan perkara yang paling kita harus berbangga dengannya, harus senang dengannya. Ya, walaupun mungkin ya kita termasuk orang-orang yang miskin. Ya, namun hal itu janganlah menyedihkan kita. Ya, dan tidak ada rizki yang paling berharga bagi seorang manusia melainkan rizki yang berupa iman, rizki yang berupa agama yang hak, rizki yang berupa ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Ya, bahwasanya hidayah Islam ini merupakan hidayah yang terbaik, yang wajib bagi kita untuk bergembira dengannya. Dan jangan kita sedih, ya, dan jangan kita tertipu dengan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta benda dunia, karena memang ya dunia ini milik mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sebagai surganya orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dunia ini sebagai penjaranya orang-orang mukmin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ya, dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjaranya orang-orang mukmin. Ya, bagaimana tidak seperti penjara? Orang-orang mukmin ketika di dunia tidak bebas. Ya, makanan dia terbatas. Ya, tidak leluasa. Maka seakan-akan seorang mukmin itu terpenjara di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya dunia adalah surganya orang kafir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kita agar kita jangan tertipu dengan keberadaan mereka yang bermewah-mewahan di muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berharap kita untuk apa? Untuk mengikuti apa yang mereka lakukan terhadap dunia ini. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya dunia ini merupakan tempat ketertipuan. Ya, tempat yang dapat menipu. Ya, karena kehidupan yang hakiki bukanlah kehidupan dunia ini, melainkan kehidupan akhirat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita atas besarnya nikmat hidayah Islam, atas besarnya nikmat sunnah Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hendaknya bergembira apabila kita mendapatkan nikmat yang besar ini. Ya. Dan untuk diketahui bahwasanya Nabi SAW tidak mengkhawatirkan umatnya miskin, tidak mengkhawatirkan umatnya fakir. Ya, kata Nabi SAW, "Al-faqra akhsha alaikum." Tidaklah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tidak. Ya, namun yang Nabi SAW khawatirkan apabila dunia ini dibuka selebar-lebarnya, ya, sehingga kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Kalian berlomba-lomba, ya, mencari dunia, berlomba-lomba mendapatkan dunia, saling sikut kanan, saling sikut kiri. Ya, ada di antara mereka sampai tega membunuh temannya karena dunia. Maka dari itu
hal tersebut ya tidaklah membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir umatnya kafir. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang umatnya berada di atas keimanan, umatnya berada di atas hidayah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Dan Imam Al-Mujahid rahimahullah taala mengatakan, la adri ayu ni'mataini a'zam. Aku tidak tahu dua nikmat manakah yang lebih besar. Al-hadani lil Islam, apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hidayah Islam, atau afani an hadhil bidah, atau Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diriku, menghindarkan diriku dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ini artinya bahwasanya kedua-duanya ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, apabila seseorang diberikan hidayah Islam, kemudian diberikan hidayah sunnah sehingga dia bisa menghindari segala perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah, maka ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Yang wajib bagi orang tersebut untuk mensyukurinya, ya, untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa manna 'alaina bihi wa akhrajna fi khairi ummatin. Ya, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terhadap nikmat Islam tersebut. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita ya di umat yang terbaik. Di umat yang terbaik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya umat beliau ini adalah umat yang belakangan, namun umat beliau adalah umat yang dahulu masuk surga. Ya, umat yang dahulu masuk surga. Maka ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang khairul ummati Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Dimaksud dengan kalian di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum masuk ke dalam ayat ini. Ya, karena khitab arahan yang Allah Subhanahu wa taala arahkan ayat ini yang pertama kali adalah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka setiap orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama, di dalam bermanhaj, di dalam berakidah, maka orang-orang tersebut juga masuk ke dalam ayat yang sangat mulia ini. Sebagaimana ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya bil ihsan. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala hafizahullah, bahwasanya agar kita bisa masuk ke dalam bil ihsan ini, ya, hendaknya kita mempelajari cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dan tidaklah dikatakan dia sebagai orang-orang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW bil ihsan kalau dia hanya semata-mata pengakuan belaka. Ya, kalau dia cuma mengaku-ngaku saja, maka ini tidak masuk ke dalam ayat tersebut. Ya, disebutkan bil ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum betul-betul berada di atas jejaknya mereka secara ilmu dan amal. Ya, secara ilmu dan amal. Bukan hanya semata-mata pengakuan saja. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka dan juga mereka redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ya, yang dimaksud adalah para sahabat yang pertama kali.
yang Allah Subhanahu wa taala arahkan ayat ini kepada mereka bersama. Dan juga masuk di dalamnya orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Masuk ke dalam ayat ini. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dikeluarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian beramal ma'ruf dan kalian bernahi munkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud umat beliau adalah umat yang mengikuti jejak langkah beliau alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baiknya umat. Fa nas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Ya. Ini hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini hak Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama hidayatul bayan wal irsyad, dan yang kedua hidayatul taufik. Ya, yang pertama adalah hidayatul bayan, yaitu hidayah yang berupa penjelasan dan juga pengarahan. Dan ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang beliau, ya, kata Allah Subhanahu wa taala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud kata para ulama dalam ayat tersebut adalah hidayatul bayan wal irsyad. Ada tugas Rasulullah SAW menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Ya, menjelaskan maksud yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hidayatul taufik. Yang kedua adalah hidayatul taufik, maka hidayah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu untuk apa? Untuk menjadikan pamannya Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki malah justru Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Jadi hidayah taufik ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik agar kita juga senantiasa meminta hidayah taufik dari Allah. Walaupun kita telah diberikan hidayah Islam, hidayah di atas sunnah, mengenal tauhid, ya, mengenal apa itu syirik, maka tetaplah harus bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik. Sabar, kokohan di dalam beragama sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga lakukan hal itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala janjikan surga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Sampai ya ada salah seorang sahabatnya terheran-heran ya dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Rasulullah, kenapa Anda kau melakukan itu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu di antara jari jemarinya Allah. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan ini merupakan qudwah bagi kita. Ini merupakan contoh suri teladan untuk kita semua. Hendaknya kita jangan tertipu dengan keadaan kita, dan kita harus terus-menerus memohon hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon sabar kekokohan di dalam beragama, dan agar kita ya bisa terhindar dari segala macam fitnah yang pada akhirnya kita bisa mati di atas
Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita yang berupa hidayah tersebut. Baik, karena sudah masuk ke Isya, kita break dulu. Insyaallah pada Isya kita lanjutkan. Allahu a'lam.